Pemirsa, My Chemical Romance akan kembali konser di Jakarta pada Mei 2026 mendatang. Mereka menjadi headliner utama di Hammer Sonic edisi ke-10. Band rock asal Amerika Serikat My Chemical Romance akan menggelar konser di Jakarta pada 3 Mei 2026. Konser ini menjadi bagian dari Hammer Sonic Festival edisi ke-10 sekaligus penampilan perdana mereka sejak 2008 di Indonesia. MCR dipastikan tampil penuh sebagai headliner utama dalam format konser tunggal. Konser di Jakarta merupakan bagian dari tur MCR Southeast Asia 2026. Sebelumnya mereka akan tampil di Bogota, Bangkok, Manila, dan Singapura sebelum menutup rangkaian sementara di Jakarta. Penjualan tiket dibuka 9 Juli 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat lewat laman resmi Hammer Sonic. Adapun tur ini digelar dalam rangka perayaan album ikonik mereka The Black Parade. Band yang beranggotakan Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero, dan Mikey Way ini akan membawakan setlist penuh dari album tersebut. Lagu-lagu seperti Welcome to the Black Parade, Helena, dan I'm Not Okay jadi bagian dari nostalgia generasi 2000-an. Berbagai sumber Adex Channel. Pemirsa, film Jurassic World Rebirth meraih pendapatan pembukaan global sebesar 322,5 juta dolar Amerika atau setara 5,2 triliun rupiah. Ya, angka ini menjadikannya pembukaan terbesar kedua dalam sejarah waralaba Jurassic. Begitu potensi pendapatan masih besar jika tren global terus meningkat. Jualan Mercedes-Benz turun 9% pada kuartal 2 2025 akibat tekanan kebijakan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. China dan Amerika Serikat menjadi dua pasar yang paling terdampak. Mercedes-Benz mencatat penurunan penjualan global sebesar 9% pada kuartal 2 2025. Penurunan ini terutama dipicu oleh kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempengaruhi arus perdagangan otomotif global. China dan Amerika Serikat, dua pasar kunci Mercedes, mencatatkan penurunan tajam. Penjualan Mercedes di China turun 19% menjadi 140.400 unit. Di Amerika Serikat penurunan mencapai 12% menjadi 74.600 unit. Dan mobil listrik pun ikut tertekan, masing-masing turun 10% dan 18% secara tahunan. Di tengah tekanan pasar global, Eropa masih menjadi titik terang dengan kenaikan 7% secara regional dan 1% di Jerman. Namun mobil listrik berbasis baterai belum mampu menjadi pendorong utama penjualan. Mercy mencatat hanya 41.900 unit EV terjual pada kuartal ini. Berbagai sumber, Adex Channel. Pemirsa, prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan hill climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Catatan tersebut mengungguli rekor SUV sebelumnya sebanyak lebih dari 4 detik. Prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan hills climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Selsley Walsh merupakan salah satu event hill climb tertua di dunia yang telah dilangsungkan sejak tahun 1905. Jalur sepanjang 914 meter ini memiliki lebar sempit di beberapa titik dan sudut kemiringan mencapai 16,7%. Tantangan tersebut menuntut stabilitas dan presisi tinggi dari kendaraan saat melintasi jalan beraspal yang sempit dan berkelok. Sistem Porsche Active Ride pada suspensi adaptif terbukti mampu menjaga kestabilan bodi Cayenne Electric selama akselerasi, pengereman, dan menikung. Menurut pihak Porsche, sistem ini memastikan distribusi beban roda seimbang sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kontrol kendaraan. Tak hanya rekor waktu total, Cayenne Electric juga memproduksi catatan impresif dengan mencapai titik pengukur pertama 60 kaki dalam 1,94 detik. Waktu tersebut menyamai performa mobil balap roda tunggal pada permukaan beraspal standar pabrikan. Prototipe ini tampil dengan balutan kamuflase netral dengan pola ungu biru terang serta dilengkapi rak atap sederhana.
Penampilan spontan ini menjadi bagian dari film dokumenter pendek yang juga menampilkan Richard Hammond, ex-host Top Gear, namun bukan dalam sesi lintasan cepat. Porsche memproduksi versi mesin bakar Cayenne sampai melampaui tahun 2023. Peluncuran resmi Cayenne elektrik dijadwalkan beberapa bulan ke depan, di mana performa pada event Hills Climb ini menjadi indikator kesiapan produksi massal. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Xiaomi mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan produsen kamera optik Leica. Ya, pernyataan ini disampaikan untuk membantah dugaan berakhirnya kemitraan dua perusahaan tersebut. Xiaomi memberikan klarifikasi terkait rumor yang beredar luas mengenai berakhirnya kerjasama strategis mereka dengan perusahaan optik asal Jerman Leica. Rumor tersebut menyebutkan bahwa Xiaomi tidak lagi melanjutkan kolaborasi teknologi kamera bersama Leica dalam pengembangan perangkat flagship terbaru. Kerjasama Xiaomi dan Leica pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2022, tepatnya melalui peluncuran Xiaomi 12S Ultra yang menghadirkan teknologi lensa Leica untuk meningkatkan performa kamera smartphone flagship Xiaomi. Kolaborasi ini menjadi sorotan karena menggabungkan keahlian fotografi klasik Leica dengan inovasi digital dari Xiaomi. Menanggapi spekulasi yang berkembang, pihak Xiaomi membantah kabar bahwa kemitraan mereka dengan Leica telah dihentikan. Xiaomi menyatakan bahwa hubungan kolaboratif antara kedua pihak masih berjalan sebagaimana mestinya dan berbagai proyek pengembangan kamera masih dalam proses. Kemitraan strategis antara produsen smartphone dan perusahaan optik ternama seperti Leica, Zeiss, Hasselblad masih menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar perangkat premium saat ini. Inovasi dan kualitas kamera menjadi faktor penentu dalam menarik minat konsumen global. Berbagi sumber, IDX Channel.